Tentunya kita di pendidikan tinggi harus juga agile, adaptif untuk bisa menyiasati begitu. Bagaimana layanan akademik di UNER itu harus ramah, cepat dan tentunya bisa terjaga validitasnya, autentifikasinya begitu, dan juga terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitasnya. Jadi, saya sangat mendukung karena perpustakaan adalah salah satu wahana utama begitu. Saya bicara seperti ini jadi profesor, nun sewu tidak sombong ya. Saya kesasar masuk farmasi Mas Agung. Tapi saya bisa jadi profesor termuda pada zamannya usia 45 tahun 2008. Mas Agung mungkin belum lahir ya. Tapi saya adalah aktivis di perpustakaan. Sampai punya kenangan dulu. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita Library Podcast-nya edisi Meet the Professor, dan kita jumpa dengan salah satu profesor di Universitas Airlangga yang beliau adalah guru besar dan juga dosen di Fakultas Farmasi. Mari kita berikan aplaus untuk Profesor Sugardirman. Baik, dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai layanan digital pendidikan di Universitas Airlangga. Nah, kalau teman-teman waktu zaman sudah alumni, pasti teman-teman hanya menggunakan kartu KTM secara fisik. Namun sekarang di era digital, teman-teman bisa menggunakan aplikasi berbasis Cyber Campus, dan teman-teman bisa unduh kampus kita dan bisa digunakan beragam fasilitas pendidikan di UNER di sana. Nah, itu adalah cikal bakal layanan pendidikan di UNER. Nah, kita akan kulik lebih dalam bagaimana layanan pendidikan di UNER, sejarah, terus kemudian tujuannya dan benefit apa yang dimanfaatkan. Terus kemudian ada layanan baru, yaitu teman-teman mahasiswa baru mulai hari kemarin sudah melakukan biometrik untuk penerimaan mahasiswa baru atau registrasi. Nah, bagaimana ceritanya? Kita kupas habis ya. Baik, selamat pagi Prof. Selamat pagi Mas Agung J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Nah, Profesor Sugardirman ini dengan suka hati datang ke perpustakaan dan khususnya di area podcast hari ini ingin ngobrol dengan teman-teman mengenai layanan digital. Nah, Prof, boleh diceritakan di Universitas Airlangga. Baik, terima kasih. Jadi secara singkat saya ingin menyapa juga rekan podcast library juga, karena pertama kali duduk di sini agak nervous ternyata. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa layanan digital untuk bidang akademik khususnya di Universitas Airlangga memang terus bertransformasi seiring dengan tentunya perkembangan IT di tingkat nasional, regional maupun global begitu. Apalagi kita menghadapi Gen Z ya, yang tidak harus ribet begitu mencetak misalnya sederhananya saja KTM, kartu tanda mahasiswa atau kartu mahasiswa begitu ya. Tetapi sejarah itu mencatat bahwa semenjak Cyber Campus dilaksanakan sebagai sebuah tentunya sistem di UNER, itu mungkin mulai tahun 2010 begitu ya, terus bertransformasi begitu sampai paling tidak ketika ada pandemi terjadi. Tentunya kita di pendidikan tinggi harus juga agile, adaptif untuk bisa menyiasati begitu. Bagaimana layanan akademik di UNER itu harus ramah, cepat dan tentunya bisa terjaga validitasnya, autentifikasinya begitu, dan juga terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitasnya. Jadi alhamdulillah tentunya terus berproses mulai tahun 2010-an kalau tidak salah, 15 juga demikian, dan mungkin puncaknya ketika saya menjadi direktur pendidikan tahun 2020 begitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan pencetakan KTM, tapi tentunya terkait dengan registrasi mahasiswa baru pada saat
Ksatria Erlangga muda itu diterima di UNER, registrasi pun kami lakukan pada awal karena memang pada saat itu pandemi, kita hanya berbasis pada data online yang disubmit, kemudian setelah itu akan diverifikasi oleh bagian keuangan untuk mendapatkan tentunya invoice berapa UKT yang harus dibayarkan begitu. Tetapi bukan hanya di situ saja Mas Agung untuk digitalisasi layanan kita, tapi ada beberapa juga selain tadi registrasi mahasiswa baru, ada pencetakan KTM, ada juga kita juga memberikan layanan terhadap tentunya syarat lulus nanti mahasiswa kita harus lulus ELPT atau TOEFL. Itu pun kami punya Puspa Mulia yang ada di bawah Direktorat Pendidikan yang tentu pendaftarannya pun lewat online dan nanti ujian pun lewat online pada saat memang terjadi pandemi, dan hari ini pun kita masih melaksanakan seperti itu. Ada juga beberapa produk kita yang memang sudah sangat banyak diminati adalah translasi ijazah bahasa Inggris. Karena 2022 itu alhamdulillah inovasi kami di UNER adalah translasi ijazah itu sudah kita lakukan mulai tahun 2022, ijazah transkrip nilai gitu. Tetapi untuk alumni yang lulus sebelum itu masih seperti saya lulusan sangat lama ya Mas Agung. Mungkin Mas Agung belum lahir karena saya masuk farmasi tahun 82, lulus 87 langsung jadi dosen 87 juga. 88 sudah CPNS begitu ya. Itu adalah translasi ijazah pun kita submit saja, besok 1 minggu sesuai dengan hari kerja sudah kita kirimkan kepada alumni yang meminta transit ijazah S1 profesi misalnya, S2, S3 begitu, itu kita berikan secara cuma-cuma, artinya gratis begitu, dengan catatan harus submit KTM atau mungkin sekarang tidak ada KTM-nya adalah pakai NIK, pakai KTP-nya begitu, dan scan ijazah. Insya Allah dalam waktu 1 minggu kita sudah akan berikan translasi ijazah baik itu S1, S2, S3 atau mungkin juga diploma begitu. Termasuk juga transfer kredit semester SCTS di mana mahasiswa itu mengikuti program MBKM ke luar negeri atau apa, kita pun bisa submit di sini dan kita langsung berikan ke prodi untuk bisa dimasukkan, disubmitkan di transkrip nilai mereka. Dan transkrip nilai pun template-nya sudah kita siapkan di tingkat universitas secara digitalisasi dan sudah bilingual juga begitu. Ya. Keren. Jadi teman-teman yang lulus tahun 2022 ada angin segar ya Pak? Ya betul. Karena bisa menikmati transkrip dalam bahasa Inggris. Transkrip bahasa Inggris sehingga pada saat mau kuliah lanjut ke luar negeri tidak perlu lagi repot-repot. Oh, saya minta ke prodi atau ke fakultasnya untuk ditranslasi transkrip saya, itu masa lalu. Tapi masa sekarang sudah langsung dapat blended atau juga bilingual transkrip, bilingual ijazah begitu ya. Ijazah apakah itu sarjana, profesi, dan insya Allah ijazah itu keren. Sekarang saat wisuda, insya Allah semua pada saat diundang atau diberikan selamat oleh dekan dan rektor itu sudah ijazah asli diberikan gitu. Mungkin satu-satunya, mohon maaf ya, satu-satunya panitia wisuda yang sangat ya mungkin memberikan apresiasi pada alumni itu. Karena saya alumni dari ITB ya, anak saya juga dari UI. Untuk membandingkan itu mungkin tidak dapat langsung, tapi sekarang Pak Rektor dan jajarannya termasuk kami juga mensupport. Ketika memang tidak ada kendala, pada saat wisuda itu sudah diterimakan ijazah itu gitu. Keren. Secara langsung gitu. Asli loh. Keren. Gitu. Ya, waktu dulu kan ada waktu tunggu ya Pak. Ya, betul. Wisuda mendapatkan ijazah asli. Ya. Karena agar apa? Agar ada kebanggaan. Dan setelah itu kita doakan mudah-mudahan ketika submit jadi pegawai, jadi apa, jadi pengusaha, wirausahaan, entrepreneur, itu akan sudah punya pegangan yang sangat kuat untuk bisa sebagai syarat misalnya begitu. Kalau melamar tidak ya. Kalau belum S2, S3 jangan berani melamar dulu ya. Harus cari pekerjaan yang memang layak untuk nanti menjadi modal untuk ta'aruf pada calon tentunya mertua ya. Seperti saya dulu setelah lulus S2 dari ITB baru ta'aruf pada calon mertua saya dengan tok pintu, assalamualaikum saudara siapa, saya alumni S2 biokimia ITB gitu ya. Itu contohnya misalnya gitu. Jadi minimal S2 baru berani ta'aruf ya. Nah,
pertanyaan selanjutnya, Prof. Tujuan digitalisasi layanan akademik di UNER itu seperti apa? Ya, jadi begini Mas Agung dan juga para tentunya alumni Universitas Erlangga sebagai kesatria Erlangga yang humble, yang tentu yang hebat maksud saya, yang humble, excellent, brave, agile dan transcendent. Tujuan kenapa kita melakukan tentunya optimalisasi terkait dengan layanan digitalisasi di digital di UNER itu pasti harapannya biar cepat, tepat, sasaran, dan kita juga ingin menunjukkan bahwa UNER juga punya layanan prima begitu. Itu yang tentunya harapannya nanti ada zero complaint begitu. Karena kami selalu di-improve juga, selalu di-review setiap triwulan juga tingkat kepuasan misalnya aspek registrasi mahasiswa baru, registrasi atau mungkin bukan registrasi tapi adalah kepuasan wisuda misalnya. Itu tentunya kita harus ada feedback juga begitu. Tujuannya pasti kita memberikan layanan prima. Yang kedua, kita juga tadi ketika ada alumni yang mungkin sudah bekerja sibuk dan sebagainya dengan melakukan layanan digitalisasi, tentunya tidak harus kontak secara langsung, bisa diisi malam hari ketika pulang misalnya, tapi 1-2 hari akan kita dapat notifikasi bahwa proses permintaan ini sudah sampai di mana dan segera akan dikirim ke alamat. Nanti tinggal memberikan alamat yang tepat. Kita sudah punya kerjasama dengan PT Pos begitu. Kalau memang dibutuhkan memang harus dikirim hard copy-nya misalnya translasi ijazah dan sebagainya begitu, atau mau diambil sendiri silakan begitu. Jadi artinya memberikan layanan prima, kecepatan, ketepatan dan kepuasan bagi alumni bahwa tidak ribet kok ngurus beberapa dokumen yang memang dibutuhkan untuk kegiatan peningkatan mungkin status dia, mau jenjang karir dan sebagainya, atau mungkin yang paling banyak adalah tentunya verifikasi alumni kita yang sudah menjadi OM, menjadi orang, bukan ya, maksud saya sekarang sudah bekerja di institusi, di perusahaan, di industri, di rumah sakit, mungkin juga kolega internasional, perusahaan internasional banyak yang minta verifikasi ijazah atau misalnya apakah betul ini alumni. Lah, kalau demikian kan otomatis dengan digitalisasi tidak harus datang ke sini, tetapi kita sudah siapkan dengan kita verify dengan baik dan kita punya data yang cukup lengkap untuk kita bisa cross check-kan sehingga dalam waktu singkat, tepat, dan juga insya Allah kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk alumni kita maupun stakeholder ya. Tentunya stakeholder salah satu mitra strategis kita. Tanpa mereka kita tidak bisa seperti ini. Ya, seperti itu. Keren sekali. Moto dari Prof. Sukardiman ini memberikan layanan prima tadi, memberikan kepuasan buat alumni. Baik. Prof, pertanyaan selanjutnya, jenis-jenis apa saja layanan yang diberikan? Ya, jadi jenis-jenis layanan digitalisasi yang sudah kita lakukan itu paling tidak satu adalah kaitannya dengan kursus LPT ya. Itu ada bantuan juga kita bagi mahasiswa yang belum lulus LPT di Puspa Mulia sampai 3 kali, kita akan memberikan juga layanan gratis untuk lakukan semacam kayak mentoring, bimbingan begitu, tetapi harus ada akuntabilitas, dia harus sampai selesai mengikuti kursusnya, short course begitu, untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya, dan itu kita rilis juga di media official kita karena punya IG Direktorat Pendidikan UNER juga begitu ya, dan juga tentunya sosmed yang lainnya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan foto ijazah. Sebelum kita lakukan ini, kita juga sebetulnya dulu foto ijazah itu boleh dikirim mandiri, tapi biasanya hasilnya kurang baik. Akhirnya kita bisa undang kembali, kita lakukan ini di situ juga. Dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan penulisan ijazah. Itu juga bisa online juga begitu, karena mungkin ya ada ejaan lama, baru dan sebagainya begitu, ada perbaikan itu ya. Itu biasanya. Tetapi kalau sudah perbaikan di ijazah itu tentunya nanti akan namanya SKPI, surat keterangan pengganti ijazah. Karena ijazah hanya boleh dicetak 1 kali. Dan kami sudah melakukan verifikasi bertingkat pada saat mengajukan ijazah itu, yang bersangkutan mahasiswa harus ngecek ulang draftnya itu di tingkat prodi. Kalau ada kesalahan itu betulnya
ada sumbernya ya, apakah mohon maaf ya, bukan saya menduga dari mahasiswanya, tapi dari prodi juga sudah ada cross check cara berulang gitu. Kalau memang yakin baru kita cetak begitu di universitas. Namun ya namanya manusia mungkin ada 1-2 yang kelewatan begitu, kita juga akan melayani. Itu juga kita lakukan dengan menggunakan layanan digitalisasi. Translasi ijazah tadi juga demikian begitu ya. Termasuk juga verifikasi ijazah atau lulusan tadi yang banyak dilakukan oleh stakeholder pengguna lulusan kita, baik itu tingkat lokal, regional maupun juga tingkat global. Itu yang sudah kami layani hampir setiap hari Mas. Di meja saya cukup banyak begitu lulusan kita yang fresh graduate itu tiba-tiba sudah diterima di perusahaan besar juga, dia minta verifikasi dalam bahasa Inggris. Kami siapkan juga template dalam bahasa Inggrisnya juga begitu ya, karena kita adalah tentunya UNER yang sudah world class university, ranking sekarang sudah 308 dunia. Termasuk tadi ya kaitannya dengan Airlangga University Credit Transfer System, kami juga kita siapkan gitu, terutama untuk mahasiswa MBKM yang dari luar negeri untuk bisa kita masukkan dalam transit, kita lakukan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah tentunya data PD Dikti yang menjadi salah satu ikon untuk bisa menjaga validitas dari lulusan kita begitu. Transaksi kegiatan pembelajaran setiap 3 bulan sekali harus kita laporkan berapa mahasiswa aktif, berapa SKS yang diterima, statusnya apa, statusnya aktif atau non aktif, undur diri atau DO, sudah akan kita harus update setiap saat. Kalau tidak nanti kita bisa dikomplain oleh mahasiswanya, oleh orang tuanya, oleh mungkin juga stakeholder yang mungkin mengguna atau sebagai pengguna dari lulusan kita. Dan terakhir tentunya kita melakukan digitalisasi yang terakhir ini yang sedang tren adalah registrasi mahasiswa baru, yaitu pendaftaran ulang bagi camaba, calon mahasiswa baru UNER. Ya, yang dulu dilakukan secara online saja, kita blended sekarang dengan registrasi berbasis biometrik secara offline. Nah ini sudah di-spill sama Profesor Sukadirman, biometrik untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah ini seperti apa sih teknisnya Prof? Mungkin teman-teman di sini, wah apa itu? Nah seperti itu boleh diceritain ya, ini. Jadi begini, dalam rangka untuk melakukan uji validitas terhadap data calon mahasiswa, data identitas diri calon mahasiswa baru begitu. Karena mohon maaf Mas Agung, fenomena saat ini saya selaku Direktur Pendidikan dan sekaligus juga guru besar di farmasi cukup prihatin. Karena cukup banyak fenomena terjadi pelanggaran akademik dalam rangka untuk bisa masuk intake ke perguruan tinggi, khususnya prodi-prodi yang favorit seperti misalnya kedokteran gigi, farmasi. Itu ada jalan pintas mereka menggunakan joki misalnya. Nah, dalam rangka mengantisipasi hal yang demikian itu, UNER sekali lagi menjunjung tinggi marwah jaminan mutu bahwa yang masuk ke UNER adalah memang ksatria muda Airlangga yang punya integritas, yang punya karakter jati diri keuneran, yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan begitu. Nah, salah satunya adalah kita melakukan validasinya dengan cara bukan hanya online. Online tetap submit dokumen-dokumen SKL, surat keterangan lulus, ijazah kalau memang demikian, termasuk juga orang tua dan sebagainya untuk menetapkan UKT terkait dengan penghasilan, terkait dengan apapun yang dimiliki, rumah, mobil dan sebagainya. Tapi bukan itu saja, tidak cukup. Kita upload foto juga dan tanda kartu masuk menjadi calon mahasiswa lewat jalur SNBT berbasis tulis atau juga UTBK, ujian tulis berbasis komputer, itu harus disubmit. Tapi tidak cukup demikian, kita butuh verifikasi. Salah satu yang menurut saya unggulan, UNER baru pertama sudah terbit di Kompas juga tadi pagi karena kemarin baru wawancara. Itu tujuannya agar kita bisa yakin apakah memang yang hadir sebagai mahasiswa UNER Ksatria Muda Airlangga itu sesuai dengan data identitas yang sebenar-benarnya, data yang asli gitu. Seandainya nanti ketika kita cocokkan di data biometrik tidak sesuai, pasti approval di dalam sistem itu akan menolak centang merah begitu. Kita pasti inginnya apa? Centang biru, sama seperti program-program yang lain, sistem yang lain. Jadi tujuannya untuk melakukan verifikasi yang aktual gitu. Karena UNER tidak mau begitu memberikan kompromi kepada anak-anak muda yang masuk ke UNER
tanpa tentunya regulasi aturan yang benar begitu. Kalau dari awal sudah melakukan pelanggaran berat menurut kami, pasti mohon maaf ya, akan apa jadinya ketika sudah lulus begitu ya. Dari awal saja sudah ada pemalsuan data diri. Nah, kalau demikian tentunya salah satu solusi terbaik dengan kita gunakan biometrik, karena menurut saya sampai hari ini tingkat masih cukup tinggi tingkat keunggulannya begitu, karena tidak mungkin wajah kita sama persis begitu ya. Mungkin saya hidungnya pesek, mungkin juga ada orang yang mirip sama, mungkin walaupun saudara saya belum tentu juga persis sama. Jadi itu keunggulan tujuan kita melakukan verifikasi data biometrik. Tetapi Mas Agung ya, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Penggunaan biometrik itu bukannya sekedar memverifikasi registrasi mahasiswa baru saja, tapi nanti kita akan gunakan di dalam implementasi pembelajarannya. Nanti yang kedua kita akan kembangkan juga presensi itu tidak harus menggunakan cyberkampus saja, klik hebat e-learningnya begitu, tetapi nanti kita bisa dipasang juga alat pencatat biometrik sehingga kita masuk mahasiswa di pintu kuliah, ruang kuliah itu sudah langsung tercatat dan kita bisa akumulasi bahwa yang bersangkutan kuliah dan tidak bisa titip absen ya. TA ya zaman dulu ya, saya dulu sering menangkap, bukan menangkap dalam tanda petik, dosen yang feelingnya kuat pasti beberapa kali menangkap mahasiswa saya ya, dalam arti kata TA begitu. Proses pembelajaran bisa kita gunakan data yang kemarin kita rekam di sini ya, di awal masuk pada saat daftar ulang. Yang ketiga, kita nanti akan kita gunakan waktu inaugurasi, waktu wisuda. Pada saat wisuda tidak perlu lagi presensi manual, itu masa lalu. Tapi masa kini di UNER sudah mulai 3 tahun terakhir semuanya berbasis biometrik. Masuk saja, silakan masuk, tapi sudah langsung terekod bahwa oh iya Mas Agung ini wisuda S3 misalnya. Langsung muncul di sana. Gitu, jadi tidak perlu lagi presensi manual masa lalu. UNER sudah selangkah lebih maju, 2 langkah lebih maju insya Allah daripada universitas yang lain. Begitu. Saya baca di Kompas ini baru pertama kali dilaksanakan di Universitas Negeri. Nah, bagaimana ceritanya Prof? Apakah waktu itu punya riset terus kemudian akhirnya diterapkan atau seperti apa? Ya, ini semuanya tidak ada yang kebetulan ya Mas Agung. Kebetulan saya juga ikut terlibat di dalam kepanitiaan pada saat ada forum rektor tahun lalu. Ketika Pak Rektor UNER menjadi ketua forum rektor Indonesia FRI ya. Nah, ketika itu memang kami juga bekerjasama dengan Direktorat Sistem Informasi, dengan juga Direktorat Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Kemahasiswaan itu melakukan juga riset bagaimana untuk pendaftaran para peserta. Termasuk kemarin kami juga menjadi UNER tuan rumah PIMNAS di UNER begitu. Sehingga itu jumlah mahasiswanya banyak, pesertanya banyak, makanya untuk memverifikasi anggota dan peserta dengan valid salah satunya adalah menggunakan biometrik ini. Nah, ini cikal bakalnya, ada forum rektor, ada juga PIMNAS ya, tiba-tiba nyambung gitu. Ada kejadian yang mengkhawatirkan. Ternyata apa sih solusinya? Oh ya, kita dulu punya alat yang sudah kita beli. Kenapa kita tidak gunakan itu? Tidak ada yang kebetulan, Mas. Tapi ini adalah merupakan sebuah inovasi kita bersama ya. Jadi akhirnya alat itu kita optimalkan, kita gunakan di pendaftaran ulang calon mahasiswa baru. Dan hari ini adalah hari kedua Mas Agung dan juga para alumni yang ada di sana ya, dan juga orang tua mohon izin putra-putri kami undang, tapi paling tidak insya Allah kampus UNER sangat menyenangkan, asri ya, di kampus C, di Bima Suci, di Dewa Ruci begitu ya, di gedung Erlangga Convention Center. Di sana nanti dekat juga ada kafe kopi juga di bawah, ada di sana juga ada dormitori, bukan dormitori tapi ada kafe yang lain ya. Betul. Untuk tentunya bisa digunakan dan bisa kita ajak keluarga sekaligus nganter putra putri terbaik Satria Muda Erlangga yang diterima. Selamat tentunya untuk para keluarga yang diterima menjadi putra putrinya menjadi kesatria muda di jalur SNBT begitu. Nah, apakah biometrik ini dilakukan tidak hanya SNBT? Apakah nanti juga penerimaan teman-teman di UTBK terus mandiri? Seperti apa, Prof? Ya, jadi begini Mas Agung. Jadi memang ini adalah test case ya. Tapi menurut saya test case ini juga sudah kita uji coba, karena tahun 2020
atau 2021 ketika pasca pandemi atau pada saat pandemi, kami juga menjadi penyelenggara untuk vaksinasi mahasiswa. Modelnya kita gunakan model seperti ini yang kita terapkan. Ngisi Google Drive, nanti setiap hari kapasitasnya berapa, SDM-nya yang kita siapkan berapa, ternyata ini berjalan lancar juga. Sehingga kalau demikian ini insya Allah ya, mohon doanya. Daftar ulang berbasis data biometrik ini akan kita terapkan ke semua jalur penerimaan mahasiswa. Apakah nanti setelah ini kita akan ada, mungkin nanti malam atau besok pagi, mungkin akan ada pengumuman penerimaan mahasiswa jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Kelihatannya akan dilakukan, setelah itu akan ada pengumuman, dan setelah itu pasti akan ada registrasi. Insya Allah kita akan juga terapkan begitu ya, ada jalur mandiri kemitraan, ada jalur mandiri berbasis tulis atau berbasis ujian begitu ya, ada juga mungkin jalur mandiri yang berbasis nilai UTBK juga begitu. Itu insya Allah akan kita lakukan, termasuk rasanya kita juga akan menyasar, mohon maaf ya Mas Agung itu ya, ke beberapa jalur penerimaan. Kalau yang ini kan bicaranya kita adalah undergraduate, D3, D4, sarjana. Tapi mungkin untuk yang profesi, nanti juga S2, S3, kita juga akan melakukan hal yang demikian. Karena mohon maaf sekali gitu ya. Sekarang ada fenomena joki itu bukan hanya berbasis pada level undergraduate, tapi joki masuk perguruan tinggi juga mungkin tolong itu aja baru prediksi saja pada jalur-jalur yang graduate juga, apakah itu profesi, apakah itu spesialis, apakah itu S2 atau mungkin juga S3 juga. Jadi ini yang tentunya kenapa kita harus melakukan itu, agar tadi jaminan mutu UNER punya komitmen bahwa ini adalah excellent with morality. Siapa yang mau jadi ksatria muda Erlangga, ksatria Erlangga ya harus punya jiwa ksatria Erlangga yang hebat, yang humble, yang excellent, yang brief, yang agile dan transcendent begitu. Humble itu artinya pasti yang memang bukan rendah diri tapi rendah hati. Dia yang memang harus menegakkan integritas itu tadi, excellent with morality begitu. Itu yang tentunya mohon doanya Mas Agung dan juga para pendengar podcast di library, para alumni, para stakeholder juga, orang tua juga begitu, dan juga sivitas akademika yang mohon doa restunya begitu agar program kita ini dapat dukungan positif dari semua pihak, dan bukan berarti kita mengada-ada, tapi memang itu kebutuhan Mas Agung yang tentunya ini juga atas arahan dari Pak Rektor begitu, agar kita punya kepedulian yang cukup kuat begitu dengan mensinergikan, dengan mengoptimalkan sumber daya kita yang ada, termasuk juga sistem biometrik yang sudah kita implementasikan di mulai Forum Rektor Indonesia, mulai dari kita menjadi tuan rumah PIMNAS yang sudah berlangsung begitu, dan kita sekarang terapkan di pendaftaran ulang mahasiswa baru UNER gitu. Nah, atau mungkin suatu saat biometrik ini bisa dilakukan saat mereka berkunjung ke perpustakaan ya, Bro? Ya, saya sangat mendukung karena perpustakaan adalah salah satu wahana utama begitu. Saya bisa seperti ini jadi profesor, nun sewu tidak sombong ya. Saya kesasar masuk farmasi Mas Agung. Tapi saya bisa jadi profesor termuda pada zamannya usia 45 tahun 2008. Mas Agung mungkin belum lahir ya. Tapi saya adalah aktivis di perpustakaan. Sampai punya kenangan dulu tas saya hilang di perpustakaan kampus A karena belum ada loker zaman dulu. Kalau sekarang sudah ada loker ya Mas Agung ya. Sudah ada itu, makanya ini masukan. Tapi saya setuju nanti biometrik itu bisa diterapkan dan nanti bisa kerjasama. Terutama untuk bisa kita gunakan sebagai model adalah mahasiswa angkatan 2025. Sehingga nanti data biometrik kita akan transfer ke library. Jika ketika masuk tidak perlu lagi menggunakan akses kartu yang lama. Kita sebagai pilot project tentunya mahasiswa 2025 data kita, nah ini tadi saya katakan Mas Agung, data biometrik itu bukan hanya sekedar hari ini saja kita gunakan, tapi multifungsi, multi efek, multidimensi untuk proses pembelajaran tadi, biar tidak bisa titip absen. Ya. Yang kedua bisa lewat untuk library juga, atau mungkin kantin nanti. Kalau kita masuk des, mungkin bisa juga sudah kita punya saving di sana, kita setor aja saja, kantinnya udah langsung, oh iya memang ini mahasiswa UNER dapat diskon misalnya. Betul. Ya betul ya. Nanti ke PLK misalnya ya, layanan kesehatan primernya sana itu kita gunakan juga, atau mungkin nanti ke rumah sakit BPJS itu misalnya. Nah ini kan dampaknya luas. Saya terima kasih diberikan insight juga, ternyata ini
luar biasa. Saya bersyukur bisa hadir di sini sehingga ternyata saya bisa sedikit berbagi lah begitu dengan. Soalnya biar data biometrik itu juga bisa diambil datanya nanti kalau misal tingkat literasi mahasiswa UNER seperti apa dari betul. biometrik. Dari apa mereka menulis sudah berapa, membaca buku seperti apa. Nah, itu bisa diketahui dari situ. Saya rasa itu akan menjadi sebuah nilai tambah begitu insya Allah ketika nanti biometrik bisa diterapkan juga di library. Saya support dan insya Allah itu mudah, tinggal nanti staff kami di bidang IT akan bekerja sama dengan teman-teman di library, akan saya support 101% begitu pastinya gitu, karena library ini menjadi salah satu wahana, menjadi tentunya jendela dunia. Kalau kita tidak banyak membaca, kita tidak banyak belajar, kita tidak banyak berinteraksi dengan sesama, harus lintas sektoral ya. Kalau ini kan bukan hanya farmasi saja begitu. Siapa tahu ketemu jodoh juga. Tapi ketemu jodoh bukan secara fisik, tapi ketemu jodoh dengan berbagai ilmu yang ada di jendela dunia yang disiapkan di library, baik itu yang hard copy maupun juga yang soft copy, yang saya juga setiap Rapim dilaporkan oleh Bu Herni, Ketua Library, bahwa sudah langganan sekian jurnal, sekian e-book dan seterusnya yang harusnya itu terus ditingkatkan penggunaannya. Betul sekali. Boleh tutup dengan pantun, Mas? Oh, boleh. boleh. Pantun, silakan. Terima kasih Mas Agung atas undangannya, sebuah kehormatan bisa hadir di podcast UNER Library ini begitu ya. Mungkin mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir seperti lagu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan pantun. Tolong bilang cakep ya. Oke. Biar tambah lebih cakep Pak Direktur. Enggak juga. Ya, burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian saya haturkan. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Sugardiman yang sudah hadir di Library Podcast hari ini, dan semoga teman-teman Sobat Pustaka yang mendengarkan dan menonton di Library Podcast ini dapat wawasan mengenai layanan digital di UNAIR. Oke, kita ketemu lagi di Library Podcast, podcastnya literasi. Sampai jumpa. Dadah. Baik, terima kasih.